Welcome back to my YouTube channel. Di sini kita akan menceritakan sebuah kisah romantis yang akan membuat teman-teman pasti bakalan baper. Ikuti terus cerita ini sampai selesai. Karena perjanjian orang tua mereka, Klaus van Ramses harus menikah. Padahal masing-masing dari mereka memiliki rahasia, apakah rumah tangga bisa berjalan atau mereka menyerah dalam kejujuran? Part 1. Langit pagi kota Jakarta saat itu terlihat sangat cerah. Matahari juga tampak gagah terbit di ufuk timur. Seolah-olah sang surya ingin menyambut kedatangan orang penting. Dia adalah Ramses Atmaja, anak kedua dari Rafa dan Renata, berumur 20 tahun. Ramses tumbuh menjadi anak yang berharisma. Wajah tampannya berasal dari perpaduan antara kecantikan Renata dan juga ketampanan Rafa orang tuanya. Dia juga mewarisi sifat dari kedua orang yang dihormatinya. Bedanya, dia sedikit tertutup dan susah bergaul setelah kehilangan seseorang yang dianggap kunci semangatnya. Bersama mama dan papanya, Ramses kembali memijakkan kedua kakinya di Jakarta. Tepatnya di Bandara Kota Jakarta. Di umur yang masih 11 tahun, sang papa terpaksa memboyong mereka sekeluarga untuk pindah ke New York. Sebab perusahaan yang dimiliki Rafa hampir saja gulung tikar. Setelah keadaan di New York kembali normal, Papa Ramses membawa pulang keluarganya untuk menetap dan tinggal di Jakarta setelah Ramses menyelesaikan sekolahnya. Tapi, tidak dengan Rebecca, kakaknya. Sesudah Ramses menyelesaikan tugas sebagai seorang siswa, Rebecca keburu mendaftar di salah satu universitas di New York. Akhirnya, Ramses sendirilah yang akan menemani hari-hari Rafa dan Renata. "Bagaimana?" tanya Rafa, papanya, sambil menatap pada putranya. Ketiganya sedang berjalan menuju pintu keluar bandara. "Masih sama," balas Ramses singkat. Ia menarik kedua sudut bibirnya. Rasa kebahagiaan tak mampu diukir olehnya saat senyum manis di bibir kedua orang yang sangat ia cintai terlihat jelas dari pandangannya. Rafa yang mengenakan kacamata hitam dan menggandeng Renata pun tersenyum memandang anaknya yang sudah beranjak dewasa itu. "Rasa-rasanya, aku masih tidak percaya kalau kedua sudah tumbuh besar seperti sekarang," ucap Rafa pada Renata. Renata ikut menatap pada Ramses. "Kenapa besarnya sangat mirip sama Papa Raka?" "Bisa saja, kan? Namanya juga keturunan," balas Rafa. "Tapi masih lebih banyakan Rams, kan?" Pria muda itu menoleh pada papa dan mamanya. Sudut mulutnya kembali tertarik kecil. Cukup susah untuk bisa mendapati senyum lebar dari anak Rafa dan Renata. "Kau benar-benar cucunya. Sepertinya, papa juga suka sekali berkata seperti itu." Rafa lalu tertawa. Renata apalagi? Dia benar-benar ingat kalau papa mertuanya tidak ingin ketampanannya disaingi oleh siapapun. Meskipun itu dengan anaknya sendiri. "Itu Paman Devan," tunjuk Ramses ke arah kerumunan orang yang sudah menunggu di pintu kedatangan luar negeri. Devan adalah adik kesayangan Papa Ramses. Salah satu paman terhebat yang dimilikinya. Di sana Devan tersadar mendapati kedatangan Ramses dan keluarga. "Kenapa jadi dia yang datang?" gumam Rafa pelan.
Devan berlari sekencang yang ia bisa untuk menggapai tubuh Rafa. "Kakak," katanya sambil merangkul Rafa. Ia mendekap erat tubuh Rafa. Kakak kesayangannya yang selalu ia rindukan. "Van," panggil Rafa. "Bukannya paman sudah sering mengunjungi kami di sana? Kenapa jadi kelihatan berlebihan?" tanya Ramses. Kau ini merusak saja. Anggap saja pamanmu ini pura-pura melepas rindu. Apa susahnya, sih?" Devan melonggarkan pelukannya dan menatap kesal pada Ramses. Cepat, Rafa menepis kedua tangan Devan darinya. "Kau pikir anakku bisa diajak menjadi bodoh? Jangan aneh-aneh, Van. Sekarang bantui dorong barang bawaan kami," ucap Rafa mengarahkan matanya pada Ramses. "Tidak perlu, Pak. Apa Papa gak bisa lihat? Tubuh Paman Devan terlalu kurus dibandingkan denganku. Dia sudah sangat tua, tolong kalian mengerti." Ramses kembali berjalan meninggalkan ketiganya. "Sial. Kenapa gue dibilang seperti itu? Sementang dia tinggi seperti Paman Raka, terus dia menghinaku. Anak kalian minta dikecup kali ya bibirnya," ucap Devan tidak terima. Renata dan Rafa tertawa. "Jangan sedih, kau memang lebih pendek dari dia. Kau tidak tahu, Van. Ramses itu dia pemain basket di sana." "Enggak. Kasihan." "Ya sudahlah, jangan diributkan lagi. Aku sudah sangat lelah. Tubuhku rasanya merindukan tempat tidur." Renata memotong obrolan keduanya. Iya. Kita pulang, yuk. Rumah kalian juga udah kayak panti jompo. Isinya orang-orang tua semua. Sudah tua, gak tahu diri lagi," ucap Devan sambil berbalik. Ketiganya kembali berjalan mengikuti Ramses yang sudah lebih dulu berlalu pergi. Setelah acara penyambutan di rumah mereka usai, Ramses memilih izin lebih dulu dengan orang tuanya. Bukan karena tak nyaman, ia merasa lelah setelah seharian berkumpul bersama keluarga besarnya. Di tempat yang paling ia rindukan, yaitu kamar beserta isinya, Ramses memilih ranjang sebagai tujuan utamanya. "Akhirnya," ucap Ramses ketika tubuhnya sudah terbaring sempurna di atas sana. Dia berdiam diri sambil menatap pada langit-langit kamarnya. Mata miliknya terlihat kosong, tapi pikirannya sedang bereksplorasi ke tempat-tempat masa kecilnya. Terhenti di satu titik tempat untuk ia singgahi, yaitu gadis kecil dalam masa lalu. Sesal bermukim dalam perasaannya, saat salam perpisahan tak terucap dari kedua bibir mereka. "Sedang apa dia di sana?" ujar Ramses tanpa sadar. "Rams." Renata tiba-tiba masuk ke dalam kamar putranya. Ramses sigap membawa tubuhnya untuk duduk. Ia tersenyum tipis melihat kedatangan Renata. "Ada apa, Ma?" "Ini susunya, sayang." Ramses mendadak sedih. "Ma, mana ada anak seusiaku minum susu lagi?" "Rams kan sudah besar, Ma." Renata yang sudah duduk di depan Ramses pun tersenyum. "Sayang, Papa saja masih minum susu sampai sekarang. Masan kamunya nolak sih? Katanya mau jadi pebasket internasional. Beginian aja ditolak." Minum susu itu bukan dilihat dari orang dan usianya. Ini juga perlu untuk anak kayak kamu. Renata kembali menyodorkan segelas susu hangat ke arah Ramses. "Tapi, Ma, nggak ada tapi-tapian, sayang. Habiskan." Mama khusus buati untuk Ramses, anak kesayangan Mama dan Papa. Adiknya kakak Rebecca, ucap Renata menggombal.
Ramses menarik napasnya dalam-dalam. Ia pun menerima pemberian wanita di depannya. "Terima kasih, Ma," balasnya. "Minum di depan Mama, dong," ucap Renata memastikan. Ramses benar-benar tak mampu menghindar. Ia akhirnya memilih untuk meneguk sampai habis susu putih dalam genggamannya, di depan Renata. "Ini, Ma." Renata mengusap kedua sudut bibir putranya. Kemudian ia berdiri. "Selamat malam, sayang. Mimpi yang indah, ya," ucap Renata penuh kemenangan. Ia pun berjalan dan menyentuh saklar lampu, agar Ramses bisa tertidur dengan nyaman. Melihat mamanya yang sebegitu senangnya saja, Ramses ikut tersenyum. Kadang Mama berpikir, anak umur 20 tahun sepertiku, masih seperti anak umur 2 tahun di matanya. Kembali ia merebahkan tubuhnya. Ingatannya turut memunculkan cinta semasa kecilnya. Gadis yang belum sempat ia lihat 2 tahun belakangan itu. Sebab gadis kecil yang dikenal Ramses pindah dan menetap di California, karena papanya sakit-sakitan. Jadi, Ramses tidak sempat melihatnya sebelum kepindahan dia dan keluarganya ke Jakarta. Kecil, polos, menggemaskan. Rambut kuncir 2. Bedak yang tidak merata di wajahnya. Mulutnya yang suka berbicara sangat cepat. Gigi tanggal 2 di bagian depan, apalagi. Akan kusimpan dalam memori masa kecilku. Semoga saja namamu tetap Lu. Agar aku mengenalmu dalam satu pertemuan. Seingat Ramses, 3 tahun sebelum kepindahan gadis bernama Chloe itu ke California, gadis tersebut sempat berucap padanya dengan lantang, di atas padang rumput hijau, tepatnya di Central Park, "Semoga saja kita berjodoh suatu saat nanti. Kau akan kutemukan, meskipun di ujung dunia sekalipun. Walaupun kau sangat mirip sama bongkahan ais, tapi aku bisa merasakan kalau hatimu mirip sama jahe, menghangatkan." Chloe tersenyum, menampakkan giginya yang tanggal. Di sini, mereka sudah menginjak usia 17 tahun, masuk dalam usia anak remaja. "Kita lihat saja ucapanmu. Benarkah koala kecil sepertimu bisa menemukanku, si Olaf?" Ramses dia tersenyum, kemudian mencoba memejamkan matanya untuk segera tertidur. Meskipun sangat susah, karena harus menyesuaikan waktu tidur di negara sebelumnya. Bersambung.